Bagaimana jika bukan desire-nya yang salah, tapi kita sedang terjebak di craving, not wanting? Sebuah strategi berbeda untuk para seeker, spiritual seeker yang ada di sini yang selalu merasa bersalah ketika mempunyai desire, sehingga ketika cinta dan uang berdatangan, kita langsung tolak, yang menyebabkan kehidupan kita seperti tidak ada rasa. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang di luar sana, ketika saya awal-awal belajar spiritual, em, yang terjadi adalah saya menolak begitu banyak uang dan cinta, karena saya beranggapan uang dan cinta adalah debu yang akan menghalangi cahaya yang keluar dalam diri saya. Berat banget ya. Yang menyebabkan em, niatan saya untuk berbagi terhenti. Kenapa? Ya seperti em, api yang membutuhkan bahan bakar, kalau bahan bakarnya tidak pernah diisi, proses kita berbagi akan terhenti. Kita capek secara mental, secara keuangan, sehingga proses kita menyebarkan kabar baik bagi orang-orang alias kesadaran bagi orang-orang akan terhenti karena bahan bakarnya juga habis. Dari situ em, ada sebuah ada seseorang yang sangat saya kagumi karena dia elegan sekali dalam receiving. Saya tanya apa rahasianya. Ya, dia bilang kepada saya, bagaimana jika ketika kita menghilangkan desire, keinginan kita untuk hidup pun akan hilang. Awalnya saya menolak dengan cara pandang seperti itu karena saya beranggapan ya desire itu kalau punya keinginan itu adalah hal yang sangat tabu bagi orang-orang spiritual. Tapi apa yang terjadi? Ya, kehidupan saya seperti berhenti. Oleh karena itu saya coba gali lagi cari dari cara pandang dia. Akhirnya saya menemukan sebuah konsep. Ternyata desire itu ada dua, yaitu desire yang diikuti yang didasari oleh wanting dan desire yang didasari oleh craving. Nah, sehingga ketika konsep ini saya gunakan di kehidupan saya sehari-hari, karena seperti biasa saya belum bersedia untuk berbagi kalau saya sendiri belum menggunakan. Selama 5 tahun saya menggunakan cara pandang tersebut, kehidupan saya menjadi berbeda. Salah satunya adalah ketika saya ingin sekali mempunyai kamera digital saat itu, nggak punya duit, uang jajan nggak cukup saat itu karena harus bayar kuliah dan sebagainya. Kemudian saya menggunakan konsep craving and wanting. Saya cek terus apakah saya sedang bergerak dari wanting atau craving. Ini adalah keinginan yang membuat space saya membesar, atau ini adalah sebuah keinginan yang membuat saya menjadi panik dan takut. Kemudian diikuti dengan action. Yang ini banyak orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, selalu agak bingung atau lupa atau malah tidak melakukan. Kabar buruknya adalah kita masih berada di sebuah realita 3D di mana dibutuhkan action. Energi pool, afirmasi, meditasi, tarikan energi bulan purnama, apapun teknik spiritual yang Anda gunakan itu sangat bagus, namun perlu adanya sebuah action in this reality. Nanti kalau kita sudah ada di golden era ya, yang istilahnya kita minta sesuatu langsung muncul, itu nanti. Tapi sekarang di realita ini masih membutuhkan sebuah bridge, sebuah jembatan, yaitu action. Nah, ketika saya sudah menetralisir antara wanting and craving, saya ikuti dengan action dan saya proses, dan dalam proses action tersebut saya having fun, yaitu ternyata di Telkomsel saat itu ada lomba foto berhadiah kamera digital Fuji Fine Pick. Saya ingat banget saat itu. Em, yang isinya adalah tolong kirimkan foto em, mudik yang berkesan gitu. Nah, waktu itu saat itu saya mudik ke Jambi, belum ada pesawat tapi nggak punya duit kan. Saya pakainya bis saat itu.
dan bisnya putar remaja. Saya ingat banget. Saat itu Jambi, Jakarta, Jogja Jambi itu membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari ya. Nah, dalam perjalanan itu ada truk yang terbalik gitu ya. Eh, Bis saya berhenti dulu. Akhirnya eh, saat itu teman di sebelah saya dia mempunyai kamera analog ya. Saya pinjem, saya foto, dan kemudian hasilnya setelah mudik saya bawa ke Jogja. Saya kirim ke apa namanya, ke Telkomsel saat itu. Yang menariknya, insting saya mengatakan kalau ngirim foto seperti ini biasa aja loh. Mari kita rangkai. Saya tuh niat banget. Masih ingat nggak dulu kalau ada kartu ucapan ulang tahun ya, ketika dibuka terus ada sesuatu yang lucu-lucu gitu. Nah, saya seperti itu, seperti prakarya gitu ya. Saya rangkai. Jadi ketika para juri membuka foto saya, itu mereka mengalami sebuah experience, bukan bukan fotonya, karena menurut saya fotonya biasa aja, tapi how they open the box and then mereka lihat bagaimana proses apa namanya apa namanya effort saya untuk bikin foto itu, mungkin mereka suka. Dan 2 bulan kemudian kalau nggak salah om saya manggil, ini ada namamu di Kompas gitu. Gratitude-nya saya mendapatkan kamera tersebut. Dari situ saya mulai menyadari, oh ini ya yang namanya wanting, yang menggerakkan, yang menginspirasi, yang menghidupkan antusiasme, api Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, dengan craving, sesuatu yang membuat kita kayak takut, panik, akhirnya memaksakan. Nah, nanti sepanjang 1,5 jam nanti, eh, mudah-mudahan akan bisa terbahas semua yang target jangka. Oh ya, setelah saya gunakan teknik craving and wanting ini, saya juga aplikasikan kepada beberapa klien saya, ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan pemasukan tambahan. Ternyata dia masih bergerak dari craving, akhirnya segala kemungkinan yang datang di kehidupan dia ditolak. Setelah dia menggunakan pendekatan ini, dia bersedia untuk eh, tidak lagi memegang ego kaku kalau dia hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada juga seorang pegawai swasta yang selalu nanya saya gimana cara dapat uang, tapi ketika uang kemungkinan datang di dia selalu dia tolak karena dia beranggap aku hanyalah seorang pegawai swasta biasa, yang itu adalah subconscious dia yang mengatur bagaimana dia hidup di kehidupan ini. Setelah dia menyadari pendekatan wanting and craving ini, kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Oh, sama satu lagi, ada seseorang yang selalu bermasalah di kehidupan eh, percintaan dia. Dia ingin mendapatkan sebuah seseorang yang menemani kehidupan dia, tapi ketika ada orang datang selalu ditolak karena dia merasa siapa sih saya kalau ada orang yang mencintai saya. Ketika dia menyadari pendekatan wanting and craving ini, akhirnya dia bersedia untuk menerima energi cinta. Karena yang menyebabkan repot adalah diri kita sendiri dengan sebuah cara pandang bahwa siapa sih saya? Saya adalah orang-orang yang tidak pantas untuk menerima uang maupun cinta ini. Nah, ini kalau tidak disadari akan masuk ke bawah sadar kita dan dia akan mengontrol kehidupan kita dan kita akan bilang apa? Oh, ini nasibku ini. Ini nasibku. Jadi kalau ada Anda punya kolega, teman atau saudara yang selalu mengatakan ini nasibku ini, Anda bisa bantu dia untuk dicek subconscious apa, di bawah sadar apa program yang selalu dia pegang, yang dia tidak disadari, sehingga ketika itu tidak disadari akan mengatur kehidupan dia dan dia akan bilang kalau ini adalah nasibku, ini adalah karmaku. Nah, target jangka pendeknya malam ini adalah untuk kita bisa membedakan antara wanting and craving. Dan yang kedua adalah jangka panjangnya, Anda tidak lagi bergantung kepada kondisi yang ada di luar. Apapun yang semesta berikan, seperti kondisi perekonomian yang cukup unik, apa namanya, eh, situasinya sekarang, Anda tidak lagi panik, Anda antusias,
Anda lebih jeli dalam melihat peluang seperti energi-energi koruptor yang kita lihat di media massa. Karena saya suka energi koruptor. Energi koruptor itu mereka pintar melihat peluang, cepat mengambil peluang, tapi yang ketiga saya agak kurang cocok, yaitu dia menindas orang lain. Kedua energi yang pertama yang perlu, kalau Anda bersedia, perlu Anda perceive, receive, and embodied energinya. Karena orang-orang seperti ini mereka menyadari, aku tuh nggak spesial. Aku perlu cepat melihat peluang, tahu akan peluang, cepat melihat peluang tersebut, dan kemudian menggunakan uang negara untuk apa namanya, menghidupi gaya hidupku. Itu mereka ya. Nah, kita tiru yang dua aja. Pintar dalam melihat peluang dan cepat dalam apa namanya, mengambil peluang tersebut dengan menggunakan potensi unik yang sudah kita punya. Itu kenapa di kesadaran kita diminta untuk tidak separasi dengan energi-energi yang realita ini mungkin lihat itu salah tuh. Di kita malah apa ya? Orang ini kok bisa seperti itu? Energi apa yang dia punya yang cocok buat saya? Yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Dan tentunya seperti biasa di hari Rabu ini kita akan berbicara dari sisi kesadaran. Kita akan dimulai dari sedikit teori, ditutup dengan biasanya banyak pertanyaan. Dan tentunya kenapa saya suka teman-teman untuk bertanya? Karena pertanyaan itu akan efeknya sama seperti meditasi. Kalau di Arindum kita menggunakan meditasi ya. Meditasi mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang, tidak lagi fokus ke masa depan dan masa lalu, masa depan ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan. Pertanyaan juga seperti itu, apalagi pertanyaan yang berkualitas. Pertanyaan yang bukan pertanyaan seperti, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Itu tetap ke masa depan dan masa lalu. Masa depan ketakutan, masa lalu penyesalan. Tapi pertanyaan seperti apa yang benar ya Pak dari kondisi yang sedang saya alami, apa yang belum saya sadari di sini, itu memberhentikan kerjaan otak, mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Anda akan membuat Anda lebih rileks, ego Anda akan mencair, wisdom Anda akan naik, kreativitas, ide, kesadaran akan bermunculan untuk Anda mengambil action untuk mengubah kondisi yang sedang Anda alami. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya pertanyakan semua apa yang saya sampaikan malam ini belum tentu cocok buat Anda, walaupun banyak klien saya yang berubah kehidupannya dengan menggunakan cara pandang ini. Saya koreksi. Mereka berubah bukan karena saya ya, mereka berubah karena mereka praktek dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mereka mempunyai peran aktif, tugas saya hanya memberikan apa namanya, informasi yang tadinya mungkin informasi dia cuma satu, saya tambahkan dua, dan mereka bersedia doing the works. Mereka benar mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan kesadarannya sehingga mereka kehidupannya berubah. Jadi bukan karena saya, karena mereka menggunakan apa yang mereka benar-benar mempraktekkan apa yang kesadaran yang sudah mereka dapatkan. Dan yang ketiga tentunya adalah eh, bagaimana jika Anda tidak perlu merubah diri Anda. Karena di mata berkembang bersama Anda sudah lengkap, Anda sudah tepat, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Mari kita ngobrol sama-sama. Dan saya penasaran ketika kita sudah menerima diri kita yang seutuhnya, perubahan apa yang akan bermunculan yang lebih mudah. Karena Carl Rogers, seorang psikiater dari Amerika, pernah mengatakan, ketika saya menerima diri saya seutuhnya, perubahan malah lebih cepat untuk terjadi dibandingkan dengan apa yang sedang orang-orang di luar sana gunakan. Ada yang salah denganku, aku harus melakukan sesuatu yang menyebabkan ketika mereka merubah kehidupan mereka dari rasa kurang, ketakutan, dan kepanikan. Sekali lagi tidak ada salah dan benar di sini, tapi di berjuang bersama eh, yang kami dapatkan dari datanya adalah perubahan maka malah lebih cepat ketika mereka menerima kondisi mereka sekarang.
Oh, saya ini orangnya pemalas ternyata ya. Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan pemalas? Menjadi pemalas hanyalah sebuah pilihan. Dari data, ketika pemalas menjadi pilihan yang sedang saya pegang sekarang, datanya adalah seperti ini. Oke, nggak ada yang salah dengan ini. Namun, kalau sudah membuat kehidupan jalan di tempat, mari kita pilih cara pandang yang berbeda, yaitu lebih kreatif dan produktif. Ini lebih enak energinya dibandingkan salah. Jadi pemalas tuh salah. Kita harus membuktikan sesuatu kepada orang lain kalau kita nggak malas. Nanti apa kata orang? Nah, nanti apa kata orang? Ada yang salah dengan kita. Ini malah membuat tekanan ke diri sendiri semakin besar. Ini yang juga digunakan oleh orang-orang spiritual di luar sana, bukan kita yang ada di sini. Mereka selalu anti dengan yang namanya desire. Mereka anti ketika ada rasa keinginan yang muncul, seperti klien saya yang dia lagi belajar spiritual tapi lagi pingin beli Bellroy. Ada yang tahu Bellroy ya? Bellroy ini adalah sebuah tas yang buatan Australia, Melbourne kalau nggak salah. Dan harganya cukup cukup lumayan. Barang ini apa namanya? Dia bilang gimana ya Pak ya? Eh, saya lagi meninggalkan dunia ini, tapi kok keinginan saya beli tote bag Tokyo-nya si Bellroy makin gede gitu kan? Loh, bagaimana jika oke, sebelum saya masuk saya tanya, gimana sejauh ini dengan kamu menekan keinginan desire-mu itu? Kok makin besar ya keinginannya, Pak? Dan tadi malam saya hampir saja apa namanya udah menyiapkan kartu kredit saya untuk ngirim lewat UPS dari Amerika dari Melbourne untuk dikirim ke ke Indonesia dalam hitungan 4 hari. Tapi saya ingat katanya Pak Rahmat dan saya ingin konsultasi dengan kondisi ini. Kenapa? Ya karena Anda melihat keinginan adalah sebuah hal yang salah. Bagaimana jika nggak ada yang salah? Brené Brown pernah mengatakan ketika kita mematikan keinginan, keinginan kita untuk hidup juga mati. Jadi jadi it's not about kita nggak punya desire, tapi desire itu seperti kita, oh ini toh hidup ya. Em, Coba jadinya, ada seorang ahli biologi, saya lupa namanya. Dia itu genetik, seorang profesor genetik dan juga belajar spiritual. Ketika ditanya orang spiritual, kenapa apa namanya kok kamu udah belajar spiritual tapi masih ngurusin tubuh, lagi asik belajar DNA, ngapain sih? Kan eh, spiritual tuh fokus kepada cahaya, energi dan sebagainya. Dia bilang, iya karena dengan tubuh ini aku bisa menikmati coklat dan seks. Dari situ saya ketika dia ngomong seperti itu, oh iya juga ya. Kita udah jelas-jelas diberikan begitu banyak kemudahan kemungkinan dengan tubuh ini, kenapa tidak dimanfaatkan? Di Jambi itu setiap hari Jumat apa setiap hari Minggu ya. Di Jambi itu kalau nggak salah ada vihara di mana para biksu berkumpul di sana gitu ya. Entah itu mereka latihan, entah meditasi, saya kurang tahu. Tapi setiap hari Jumat itu saya pasti ketemu dia di Starbucks. Karena saya habis Jumatan biasanya mampir dulu ke Starbucks, ngerjain buat kelas book club malam gitu ya. Itu saya pasti ketemu para biksu di situ kan. Mereka nongkrong, eh, minum apa namanya, makan minum Starbucks dan sebagainya. Sampai saya mendengarkan sebuah penjelasan biksu-biksu ini ketika meditasi, mereka juga dikenalkan dengan reality supaya mereka dengan meditasinya bisa bersahabat dengan desire. Ini yang kadang orang lupa. Inilah yang sering kita lihat apa namanya pemuka agama yang malah mencabuli, pemuka agama yang malah korupsi. Eh, saya tidak bilang itu adalah sebuah hal yang salah ya, tapi itu adalah efek dari desire-nya ditutupi. Mereka masih bingung bagaimana membedakan antara craving with wanting. Apa sih sebenarnya craving with wanting? Wanting adalah aku pingin beli tas Bellroy Tokyo Tote Bag buatan produksi asli Melbourne. Itu klien saya. Tapi kan saya orang spiritual, masa masih mikirin hal-hal seperti itu? Loh itu desire. That's make you feel life, alive. Itu membuat kamu merasa hidup. Craving
Aku hanya akan berharga setelah aku mempunyai tas Bellroy Tokyo Edition ini, gitu. Coba kamu apa namanya cek di kesadaranmu. Karena yang wanting itu sifatnya netral, membuat Anda tuh kayak kreatif. Mulai dari lihat situsnya, kemudian milih warnanya, kemudian memprediksi cicilannya berapa, itu udah kreatif. Tapi ketika masuk ke arah aku harus punya ini, kalau ini yang nggak punya, aku nggak berharga. Nah itu repotnya. Nah menariknya, when you feel this desire of wanting, Anda tidak lagi dikuasai. Tapi ketika Anda menolak keinginan untuk memiliki, Anda tidak duduk bersama dengan keinginan tersebut, dia akan masuk ke bawah sadar, dia akan menguasai, dia akan bergerilya untuk mewujudkan kondisi itu dari ketakutan, bukan dari pilihan. Itu kenapa banyak orang setelah terjebak di kondisi jual beli, sorry, dia beli barang dari rasa ada yang kosong dalam diriku, aku harus belanja sesuatu. Ketika barang itu datang, itu biasanya kan, kenapa aku beli ini ya? Akhirnya ada di gudang, tidak digunakan. Nah, ini yang akan menyebabkan begitu banyak orang eh, anti dengan uang, karena mereka masih bingung membedakan antara wanting dengan craving, karena mereka beranggapan spiritual tidak boleh seperti itu. Begitu juga dengan percintaan, dengan cinta. Ada sebuah cara pandang yang cukup menarik, yaitu ketika orang sudah beres dari sisi uang dan percintaan, kehidupan mereka akan menjadi berbeda. Beres itu artinya mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan mereka mengendalikan emosi yang berkaitan mengenai uang dan cinta, kehidupan mereka akan menjadi berbeda. Klien saya yang satu lagi mengalami kondisi permasalahan di percintaan karena dia beranggapan aku lagi proses mengenal diriku. Kenapa ya? Aku punya keinginan untuk mempunyai pasangan. Nah, ketika pasangan itu datang, hasil dari afirmasi yang dia sampaikan, dia sendiri menolak pasangan tersebut. Ketika dia tanya ke saya kenapa, ya saya bilang pada dia, tubuh akan memilih neraka yang tidak familiar dibandingkan surga yang familiar. Sudahkah kamu merasa aman dengan dirimu, alias intim dengan dirimu? Nah, ini yang mungkin menjawab kenapa ya banyak orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, sudah afirmasi mengenai uang, mengenai percintaan. Tapi ketika itu semua datang, dia masih panik. Akhirnya uang dikasih ke orang, seperti orang-orang yang Anda sering baca, ketika dia menang lotre dalam hitungan 1 tahun kurang, uang lotrenya habis di Amerika biasanya. Atau kalau kita pernah dengar ada pemerintah beli tanahnya masyarakat karena ada kandungan minyak atau apa ya, dibeli dalam hitungan bulan, akhirnya mereka kembali dalam kondisi seperti sebelumnya akibat dari uang tersebut cepat habis. Kenapa? Itu tadi karena mereka sendiri belum merasa aman, ditambah lagi mereka masih bingung membedakan antara wanting dengan craving. Nah, em, untuk membahas lebih dalam, apabila topik-topik seperti ini membuat Anda antusias dan Anda ingin terbebaskan dari kondisi bawah sadar yang diam-diam menguasai kehidupan Anda, yang akhirnya Anda sering mengatakan ini nasib saya mengenai uang dan percintaan. Padahal ketika disadari, Anda akan menyadari polanya, karena sebenarnya problemnya adalah ketakutan kita mengenai desire akibat dari kurangnya atau salah kaprahnya kita mengenai informasi terhadap desire itu sendiri. Nanti akan kita bahas lebih dalam di tanggal 25, yaitu di kelas seksual energi, how to handle money and relationship with receiving. Baik, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira kesadaran apa yang muncul, apa yang pingin di shifting energinya, silakan.